Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, UNIFIL juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari UNIFIL, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. UNIFIL peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi UNIFIL, posisi PBB jelas. Nah rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PTRI New York. Nah perkembangannya Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Untuk mensikapi eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut dan Indonesia sebagai salah satu country concern yang diminta untuk menyampaikan statement. Jadi briefing DK biasanya kalau ada negara-negara yang terkait dengan isunya, maka negara-negara yang bukan anggota PBB tersebut diundang untuk menyampaikan statement. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar. Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 45. Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Nah, setelah acara briefing di Dewan Keamanan PBB dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian dari situs Metro TV, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi mendesak Amerika Serikat bertindak tegas jaga tugas UNIFIL di Lebanon. Ini terbaru ya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi mengangkat urgensi memperkuat multilateralisme
untuk perdamaian dan stabilitas global dalam ASEAN Amerika Serikat ke-12 di Vientiane, Laos. Menteri Luar Negeri juga membahas serangan Israel ke markas UNIFIL yang ada di Lebanon. Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel, yaitu IDF, terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan pada 10 Oktober 2024 melukai 2 pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia. Serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, tegas Retno dalam pidatonya dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jumat 11 Oktober 2024. Kita tidak bisa tinggal diam ketika simbol perdamaian internasional yaitu helm biru berada di bawah serangan langsung, tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap agar Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak tegas untuk memastikan UNIFIL dapat terus menjalankan tugas vitalnya di Lebanon Selatan. Pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti merupakan masalah serius yang merusak kredibilitas DKPBB, tambahnya. Lalu kemudian ada 3 prioritas kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Dalam konteks kemitraan ASEAN Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengangkat 3 prioritas utama untuk kemitraan ASEAN Amerika Serikat ke depan. Pertama, kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas. Indonesia berharap dukungan Amerika Serikat terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk menjaga sentralitas ASEAN dan menghormati Treaty of Amity and Cooperation, gunanya untuk mewujudkan arsitektur kawasan yang inklusif. Kedua, pengembangan energi hijau. Retno mengatakan, sebagai salah satu pusat pertumbuhan global, ASEAN membutuhkan dukungan Amerika Serikat dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pencapaian target pengurangan emisi. Ketiga, pengembangan ekonomi digital. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengharapkan kerjasama ASEAN Amerika Serikat dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan AI termasuk dalam kejahatan cyber dan disinformasi untuk memastikan penggunaannya yang aman dan bertanggung jawab. Lalu kemudian paling terakhir yaitu masalah perdamaian untuk Palestina. Menutup pidatonya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan harapan Indonesia agar Amerika Serikat terus mendorong tercapainya perdamaian bagi rakyat Palestina. Sebagai kekuatan global, Amerika Serikat harus berada di pihak yang benar dengan menolak impunitas, melindungi warga sipil, dan mendorong solusi 2 negara yang komprehensif. Ya. Pungkas Retno. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana seorang Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu Retno Marsudi lagi-lagi mengecam dan bahkan mengutuk ya serangan yang dilakukan oleh pihak tentara militer Israel di Lebanon ya. Dan lagi-lagi ini saya pikir akan menjadi sebuah berita viral ya, karena ya Ibu Retno Marsudi begitu luar biasanya memberikan sebuah tanggapan-tanggapan ketika terjadi serangan dilakukan oleh Israel. Tetapi ketika ada yang namanya masalah-masalah di dalam negeri, betul-betul ibu ini tidak bisa bicara satu kata pun, ya kan? Walaupun memang dia tugasnya adalah untuk urusan luar negeri, tetapi paling tidak sebagai orang Indonesia, ya ibu ini juga bisa memberikan perhatiannya tentang masalah-masalah yang terjadi di Indonesia hari-hari ini. Teman-teman, silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.